semua, perkenalkan nama saya Laili Wirda dari Fiskal Angkatan 2021. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi terkait mata kuliah pengantar kepajakan. Yang akan kita bahas nanti ini terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, penggolongan pajak, dan asas-asas pemungutan pajak. Oke, pertama, berbicara tentang pengertian pajak. Apa sih definisi dari pajak itu? Nah, definisi terkait pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sana dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari definisi ini kita bisa tarik beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh pajak. Itu apa aja? Nah, yang pertama itu pajak dipungut oleh negara, baik sifatnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Jadi dalam pemungutan pajak ini telah terdapat kepastian hukum yang diberikan oleh negara, dan begitu pula atas pemungutan ini sifatnya dapat dipaksakan. Lalu yang ketiga, pembayaran pajak ini tidak dapat ditunjukkan melalui timbal balik secara langsung yang diberikan oleh negara. Maksudnya ini, dalam pemungutan pajak ini, dalam pembayaran pajak ini, kita tidak bisa mendapatkan manfaat secara langsung atas pembayaran yang telah kita lakukan, namun diberikan dalam bentuk tidak langsung seperti melalui adanya fasilitas, terus juga infrastruktur, dan juga keamanan dan hal-hal penunjang lainnya yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keempat ini, pajak diperuntukkan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kita bahas terkait fungsi dari pajak. Secara garis besar, pajak itu dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu pertama itu fungsi budgeter, yang kedua itu fungsi reguleran. Untuk fungsi budgeter itu pajak sebagai sumber dana dalam pembiayaan keperluan negara. Sebagai ilustrasi ini, pajak merupakan komponen dalam APBN, yaitu komponen penerimaan dalam negeri. Lalu, untuk fungsi reguleran itu, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya apa? Jadi tuh selain untuk pembiayaan, pajak juga digunakan untuk mencapai tujuan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, oleh negara. Sebagai contoh ini, pajak terhadap minuman keras. Nah, ditujukan itu untuk mengurangi konsumsi dari minuman keras. Penggolongan pajak. Yang pertama itu menurut golongannya. Menurut golongannya itu pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung itu memiliki artian bahwa beban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan itu tidak dapat untuk dilimpahkan ke orang lain, tetapi harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan itu. Contohnya itu ada di pajak penghasilan, seperti PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja yang secara langsung itu mengurangi take home pay si wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan untuk pajak tidak langsung itu, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke orang lain. Ini dapat terlihat di PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana yang menanggung itu pihak yang mengonsumsi BKP atau barang kena pajak dan JKP, jasa kena pajak. Menurut sifatnya, pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Di mana untuk pajak subjektif itu pajak yang didasarkan pada subjek pajak, kemudian dilihat syarat objektifnya. Atau dengan kata lain, pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak dan kemampuan membayar atau ability to pay wajib pajak. Ini terlihat di pajak penghasilan, di mana untuk ketentuan di Indonesia, dalam pajak penghasilan itu terdapat tax relief, tax exemption, dan juga tarif pajak yang sifatnya progresif. Lalu yang kedua itu pajak objektif. Berbeda halnya dengan pajak subjektif, pajak objektif ini berpangkal pada objek pajaknya, seperti di pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana itu didasarkan pada peristiwa yang menyebabkannya, bukan pada subjek pajaknya, dan dianggap semua subjek pajak itu memiliki kemampuan yang sama. Menurut pemungutannya, pajak itu juga terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat ini, yaitu pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, serta bea materai. Lalu yang kedua itu pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya itu ada pajak reklame, pajak hotel, dan juga pajak restoran. Asas pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, pemerintah itu perlu memperhatikan beberapa hal. Kita akan membahas 3 asas utama, yaitu asas equity, asas revenue productivity, dan juga asas ease of administration. Untuk asas equity, itu memiliki artian bahwa pemungutan pajak itu harus bersifat adil dan merata. Jadi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu harus sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak dan juga manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak. Untuk asas keadilan ini terdapat 2 pendekatan, yaitu benefit receive approach dan juga ability to pay approach. Benefit receive approach itu pendekatan yang berfokus pada kontrapretasi atau imbalan yang akan diterima oleh wajib pajak. Sedangkan untuk ability to pay approach itu pendekatan yang berfokus pada kemampuan ekonomi wajib pajak dalam menanggung beban pajaknya. Lalu yang kedua itu ada asas revenue productivity, di mana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kalau salah satu fungsi pajak itu kan untuk penerimaan negara. Jadi asas revenue productivity itu menitik beratkan pada produktivitas penerimaan negara. Jadi pemungutan pajak itu harus meningkatkan penerimaan negara. Sebagaimana pajak merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai keperluan negara. 3 itu ada asas ease of administration. Maksudnya ini pemungutan pajak itu harus disertai dengan kemudahan administrasi. Jadi wajib pajak itu merasa mudah secara administrasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa komponen penting nih dalam asas ini. Yang pertama itu ada certainty, di mana harus ada kepastian hukum. Yang kedua itu convenience of payment. Jadi pajak itu sebisa mungkin dikenakan pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Seperti contohnya itu saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Lalu yang ketiga itu ada efisiensi, yang mana mempertimbangkan efisiensi dari pemungutan pajak. Jadi harus mempertimbangkan cost baik yang dikeluarkan oleh wajib pajak maupun oleh negara dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak. Dan yang terakhir itu ada asas simplicity, yaitu peraturan pajak itu harus dikemas dengan sesederhana mungkin dan bahasa yang mudah dipahami. Dan materi dari saya terkait mata kuliah pengantar perpajakan, dan boleh banget untuk berdiskusi di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten perpajakan seperti ini, boleh banget untuk subscribe channel ini.